Pecahnya TPUA versus Roy Suryo CS semakin memuncak. Kini tak segan saling serang satu sama lain. Semakin seru saja teman-teman. Internal mereka sudah retak parah, pecah kongsi. Yang awalnya sama-sama bersatu menyerang Pak Jokowi, kini saling serang. Ini dia videonya teman-teman. Ini Sujana dan tim TPUA tidak ada hubungan dengan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond. Garis bawah ya, tidak ada hubungan. Kalau dari TPUA tidak ada berurusan dengan ijazah Gibran. Kita minta ya kepada para ahli yang luar biasa, jangan bikin rumit lah. Jika ada yang ditemukan, jika ada kejanggalan yang ditemukan, gugat saja, ya kan? Gugat, kemudian buktikan dengan fakta-fakta integritas yang ada. Nah, sekarang ijazah S1, pernah nggak mengajukan sidang? Ini udah salah kaprah lagi. Pernah nggak mengajukan sidang? Ijazah S1, apakah sudah inkrah? Kan belum. Kenapa berkuar-kuar? Ya kan? Terus masuk lagi ijazah Gibran. Ada apa lagi ini? Apakah saya suka dengan orang menggugat ijazah Gibran? Jangan bicara suka tidak suka. Bicara kapasitas, kapabilitas. Ya, tolong kita jangan mencari gara-gara, mencari masalah di dalam masalah. Ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa bantuan ahli kepada dia? Itu baru ahli. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana? Jelas-jelas sekarang ya, pihak TPUA tim Egy Sujana versus Roy Suryo CS. Sekarang perang habis-habisan. Saling serang satu sama lain. Gimana kalian yang menonton? Kelakuan-kelakuan mereka yang kini sudah benar-benar pecah kongsi teman-teman. Jadi sekarang ijazah Gibran. Sekarang siapa yang keberatan dengan ijazah Gibran? Tolong munculkan. Ya, munculkan. Siapa yang keberatan? Buat LP. Kemudian siapa PH-nya? Siapa ahlinya? Kalau diminta Roy Suryo ahlinya, baru Roy Suryo bersikap dan bertindak. Tolong, sekali lagi, jangan rancu. Ya kan? Jangan seenaknya aja mentang kita merasa sudah tentang ilmu kita udah hebat, merasa so hebat semuanya. Nggak semua kita mampu menangani persoalan. Ibarat kata, kalau orang pandai memasak belum tahu dia pandai menjahit. Kalau dia pandai menjahit belum tahu dia bisa masak kue. Semua ahli sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Keterampilan kita, keahlian kita sudah diberikan Allah. Kalau kita di bidang pengacara, cukup kita dampingi saja dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan. Jangan melebihi dari orang hebat, melebihi dari ahli, melebihi dari siapa, berkuar-kuar kita lah segalanya. Padahal ilmu segini baru. Jadi jangan mengambing hitamkan atau membawa-bawakan sikit-sikit TPUA, sikit-sikit TPUA. Merasa saya adalah dari ini, tapi TPUA dibawa-bawa TPUA. Hah? Aduh, semakin seru saja ya teman-teman kalau kita lihat internal atau kubu pemburu ijazah Pak Jokowi dan pemburu ijazah Mas Gibran. Woi, tawuran aja kalian. Kan sama-sama banyak emak-emak tuh pendukungnya. Untuk pendukung Pak Jokowi, mari kita tonton drama ini. Biarkan mereka ribut. Jangan dipisahin. Di sini jelas sekali ya. Di sini jelas sekali saling serang. Ini dari pihak tim Egy Sujana menyerang habis-habisan Roy Suryo CS.
Ini adalah pelajaran yang bisa menjadi renungan buat kita semua. Bagaimana Allah itu bekerja. Ketika ada satu kelompok yang selalu membawa-bawa nama Allah, merasa dirinya sebagai pejuang Allah, menjadikan takbir Allah yang agung untuk mencaci maki, menyebar kebencian dan fitnah. Tapi lihatlah bagaimana Allah itu bekerja. Allah justru mengangkat derajat orang yang setiap hari mereka caci maki, mereka hina ke level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Itulah Allah. Kita lihat mereka setiap hari berdemo, sementara orang yang mereka hina dan caci maki justru setiap hari berbagi. Justru setiap hari menerima puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang datang mendoakannya. Kita lihat bagaimana seorang mantan menteri merendahkan dirinya sendiri. Datang ke satu kementerian, merendahkan seorang security setelah sebelumnya merendahkan ojol. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri tidak tahu SOP untuk bertemu seorang menteri? Kita lihat bagaimana seorang Rismon dengan pongahnya mengancam untuk berdemo, membawa ratusan orang, membawa ratusan toa. Tapi kok minta donasi? Plot twist kok, Rismon. Padahal baru kemarin kau minta donasi untuk si Bambang Tri, tapi ujung-ujungnya kalian bagi dua kan uangnya. Dari sini aja udah ketahuan kan, kalau kalian semua berdemo, ujung-ujungnya ada duitnya, ujung-ujungnya bayaran. Itulah ya cara Allah membukakan siapa kalian semuanya, siapa kalian sebenarnya. Setiap hari kerja kalian mencaci maki, merendahkan orang lain, menertawakan orang lain menjadi lawan debat kalian. Setiap hari kerja kalian di TV menghina, merendahkan orang yang setelah sebelumnya menjadi pemimpin di negara ini 2 periode. Kalian cari terus kekurangannya. Kalian bilang anaknya tidak beretika. Roy Suryo, di mana etikamu ketika membawa panci, membawa aset negara? Di mana etikamu ketika menjadi tersangka kau pura-pura sakit pakai bebat di lehermu? Itu yang kau bilang beretika. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kalian menjadi badut di negara ini? Sampai kapan kalian terus mempertunjukkan kebodohan kalian? Menantang orang yang jauh lebih berilmu seperti Ibu Inalim, yang lebih tahu soal pendidikan luar negeri. Baru kemarin kau merasa sebagai pakar telematika. Tiba-tiba kau menjelma menjadi pakar pendidikan. Sekali lagi, Pak Polisi, tolong Pak sudahi semua ini Pak. Tolong Pak, bersihkan polusi ruang publik ini dengan segala tingkah laku dan kebodohan yang mereka sebarkan kepada publik. Please. Wah, ini gimana nih teman-teman? Permintaan daripada ibu ini yang memohon kepada pihak kepolisian agar segera mengamankan, membersihkan Indonesia daripada orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan CSCS yang selalu menyerang Pak Jokowi, yang selalu menghina Pak Jokowi, dan sayangnya orang yang mereka hina itu diam saja malah semakin diangkat derajatnya oleh Tuhan. Seperti yang terbaru kan, Pak Jokowi ini diangkat jadi penasehat apa itu namanya yang di tingkat internasional. Lah, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan yang lainnya pontang-panting mengadu sana sini, menggeruduk sana sini, bikin gaduh. Gimana nih teman-teman? Orang yang tidak pernah sekalipun melihat fisik ijazah Pak Jokowi, tetapi entah nyali dari mana ini mereka berani sekali mengatakan ijazah Pak Jokowi, yakin sekali kalau ijazah tersebut palsu.
melihat saja secara fisik, secara langsung ijazah Pak Jokowi nggak pernah, tapi kok bisa-bisanya langsung berani menuding ini ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ada ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, daripada orang-orang ini Rismon, Roy Suryo, orang-orang yang memburu ijazah Pak Jokowi, kemudian mengenai perseteruan antara TPUA versus Roy Suryo CS. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman. Ini nih, di kolom komentar di bawah.